untuk setiap ketua LSM kita berikan waktu 5 menit untuk dapat menyampaikan kata sambutannya. Dan yang akan pertama memberikan kata sambutan kami mengundang LSM ICACI Independent Commission Against Corruption Indonesia, Bapak Juharto Haryansyah. Kami persilakan untuk dapat berkenan hadir ke atas panggung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Ini 5 menit ya. Pemuka agama edukasi tadi saya hitung 15 menit. Sebelumnya ntar dulu nih, Pak. Dua menit ya. Sorry Pak Pendeta. Yang saya hormati seluruh tokoh agama yang sore ini hadir di tempat bersejarah ini. Dan tentunya teman-teman ketua-ketua LSM yang mau seide sekata, dan tentunya juga untuk kawan-kawan semua LSM yang tidak mau ikutan bergabung untuk berdiskusi sore hari ini, dan tentunya juga yang saya sayangi adik-adik generasi muda, ibu-ibu, semuanya yang tidak saya dapat sebutkan satu persatu namanya, dan tentunya tidak mengurangi rasa hormat saya. Saya ini mau kiri atau kanan ini vertikalnya. Soalnya 10 tahun lalu, ini cerita Pak Pendeta, ini LSM penjara ini kalau bilang merdeka, merdeka, itu harus kiri ya. Tiba-tiba nih 10 tahun kesini ya, kok kiri kanan? Oke, nggak apa-apa. Saat ini sore ini kita bikin kanan dulu. Merdeka! 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 10 tahun yang lalu, saya dengan LSM penjara ini Pak Pendeta, ini selalu menjarakan, ya, mencari delik-delik pemerintah. Siapa yang kena penjara kan dipenjarakan 10 tahun lalu. Tapi saat ini si LSM penjara yang diketuai, ntar dulu itu kok pergi ketuanya. Nggak apa-apa kan awak buka-buka dirimu siapa sebenarnya. Nggak tahu nih sekarang ini kok ada pemikiran-pemikiran yang nggak lebih pintar saya sih dari beliau. Kalau saya dulu, kalau dia ganas, saya selalu bilang, bro, walaupun tupoksi LSM itu ya memang harus mempunyai fungsi kontrol sosial terhadap pemerintah, tapi kita juga disuruh untuk menjadi mitra pemerintah dalam hal pembangunan. Di sini saya lihat ini iyalah ya. Itu saja mungkin dari saya, nggak berpanjang lebar ya. Soalnya tadi saya lihat pemuka agamanya Bang Arifin lebih lesen dari kita. Mau ngomong apa lagi kita coba tadi? Bicara kebangsaan, bicara ini segala macam, dibabat semuanya oleh para pendeta-pendeta ini. Mau ngomong apa kita coba di sini? Tadinya saya pikir, wah ini ruangan ini saya akan bikin rame ini dengan bagaimana kita tanah air dan segala macam. Tahu-tahu yang terakhir Pak Pendeta baju biru, coba, wah keren sekali coba, Dan begitu, ya begitu juga harapan kita semua, harapan kami. Ini juga untuk kepada warga Jakarta. Ya kalau untuk kawan-kawan LSM sudah tahu lah. Mungkin untuk teman-teman kawan-kawan yang diundang di sini, ya. Jangan stigma yang ada itu, yang terjadi itu LSM itu selalu memberontak. Kan begitu yang terjadi di luar sana. Mungkin Pak Pendeta
juga bilang, ini merasa nih LSM ini, wah cari kupu dulu ini, kan gitu. Di ruangan ini tentunya, ini ada para pendeta, ada kawan-kawan yang warga yang diundang, ya. LSM itu juga peduli terhadap pembangunan negara ini. Mungkin itu dari saya, nggak berpanjang lebar. Karena 5 menit ya. Karena saya juga udah tahu kehabisan bahan juga. Ya. Bentar dulu, sedikit lagi nih. Yang paling kita banggakan saat ini untuk pemerintahan Prabowo ini adalah masalah sekolah rakyat, Bang Arif. Per kabupaten di Indonesia itu, ya, itu wajib mendirikan sekolah rakyat. Tapi kabupaten yang punya luasannya itu 8 hektar minimal. Jadi program unggulan Prabowo itu adalah mencerdaskan masyarakat sampai pelosok-pelosok Republik Indonesia. Ini luar biasa. Satu kabupaten itu didirikan dengan biaya 200 miliar. Itu untuk asrama. Nanti setiap sekolah di kabupaten itu dipilih warga masyarakat, warga pelajar itu yang miskin ekstrim. SD ini mana yang sangat miskin, SD ini, SMP ini dikumpulkan, diasramakan. Itu luar biasa. Sekolah rakyat itu, Bang Arifin, itu aku pikir perlu kita dukung, ya. Itu pemikiran brilian. Karena Prabowo itu sudah punya konsep. Ternyata rakyat ini jangan bodoh lah. Karena konsep selama ini rakyat bodoh, dia tidak bisa berpikir. Ini ada konsep baru Pak Pendeta. Sampai ke pelosok-pelosok. Sayangnya ternyata bupati-bupati itu tidak punya lahan 8 hektar, ya, sertifikatnya atas nama Pemda. Ternyata di Indonesia ini satu kabupaten, katakanlah kayak kabupaten Tapanuli Utara, di kami pun itu tidak punya itu sertifikat 8 hektar. Pertanyaannya, kok satu kabupaten Kabupaten Tapanuli Utara tidak punya sertifikat lahannya 8 hektar? Pertanyaannya kan nanti korupsi lagi ya. Tapi ya itu tadi, atas ini pendeta tadi, ya biarkanlah dia korupsi, nanti Tuhan yang akan dia akan membalasnya. Demikian, itu saja dari saya, Pak Panitia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! 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 Terima kasih, boleh kita berikan tepuk tangannya sekali lagi untuk rekan-rekan dari LSM Kijaki diwakili oleh Bapak Joharto Haryansyah. Langsung saja kita akan bersama-sama dengarkan Bapak dan Ibu dari sambutan ketua LSM yang kedua. Kami panggilkan